Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muslimun yang dirahmati Allah, saat ini giliran kami untuk membacakan buku Tanya Jawab Agama, Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekarang memasuki judul judul besar masalah sholat Jumat. Kemudian subjudul 1, bacaan sholat dan khutbah dengan selain bahasa Arab. Bacaan sholat dan khutbah dengan selain bahasa Arab. Mungkin ini permasalahan kita tahun 60-an. Dulu ada beberapa masjid yang full bahasa Arab. Ada boleh jar bahasa bahasa Indonesia. Tapi sekarang sudah banyak berubah. Bahkan di negara di Mekkah atau Madinah kalau tidak salah juga sudah disiapkan. Silahkan yang mau mendengarkan khutbah ini dalam bahasa Indonesia, bawa headphone ke HP, lalu ambil FM 90 sekian, sudah bahasa Indonesia di telinga kita. Ya, sekarang pertanyaannya ada 2. A. Mohon diberikan dasar Al-Quran dan hadis yang menerangkan bahwa bacaan sholat harus dengan bahasa Arab. B. Khutbah Jumat merupakan satu rangkaian dengan sholat Jumat, padahal dalam khutbah Jumat digunakan bahasa non-Arab. Mohon diberikan dasar Al-Quran dan hadis tentang hubungan antara sholat Jumat dan khutbah Jumat menggunakan bahasa selain Arab itu. Apakah sholat Jumat yang khutbahnya menggunakan bahasa selain Arab itu sah? Pertanyaan dari MD Cipto Harjo Purbalingga. Jawabannya untuk pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan A, dapat dijawab sebagai berikut. Sholat merupakan masalah ta'abudiyah yang secara tegas kita diperintahkan oleh Nabi SAW supaya mengikuti cara-cara yang diajarkan, sebagaimana sabda beliau yang dikutip dalam pendahuluan kitab sholat dalam himpunan Putus Tarjih, yaitu Sallu kama ra'aitumu usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Rawahul Bukhari. Dalalah hadis itu bersifat umum sehingga perintah mencontoh Rasulullah SAW dalam sholat itu meliputi baik gerak dan perbuatan sholat maupun bacaan-bacaan yang diucapkan, termasuk bahasa yang dipakai. Di dalam sholat kita membaca beberapa ayat Al-Quran, khususnya Al-Fatihah, yang menjadi salah satu rukun sholat. Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra'u bifatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Riwayat Al-Bukhari. Beliau juga bersabda, faqra'u ma tabassara min. Bacalah yang mudah dari ayat Al-Quran. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Quran surah 42 ayat 7, surah 16 ayat 103, surah 26 ayat 195, surah 41 ayat 3, dan surah 44 ayat 12. Dan lain-lain banyak sekali ini. Tidak saya bacakan. Ini artinya bahwa terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran. Janganlah terjemahan rumusan dalam bahasa Arab sendiri yang bermakna dengan Al-Quran pun dinyatakan bukan Al-Quran.
karena kita diperintahkan membaca Al-Quran dalam sholat. Maka tidaklah sah sholat yang di dalamnya dibaca terjemahan Al-Quran atau terjemahan Al-Fatihah atau juga redaksi lain dalam bahasa Arab, sekalipun semakna dengan Al-Quran. Memang ada riwayat seperti dikutip dalam kitab usul terkenal Taysirut Tahrij, kami ulangi, Taysirut Tahrir juz 3 halaman 4 dan 5, yang menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah membenarkan orang melakukan sholat dalam terjemahan Persia, bahkan sekalipun orang itu mampu membaca dalam bahasa Arab. Pendapat seperti ini nyatakan dalam kitab-kitab usul Hanafi ditolak oleh ahli tahrij Hanafi. Bahkan mereka menyatakan bahwa Abu Hanifah sendiri telah mencabut pendapatnya itu. Apabila orang belum mampu membaca dalam bahasa Arab, maka sholatnya cukup dengan membaca tahmid, takbir, dan tahlil. Hal ini diterangkan oleh sebuah hadis panjang yang menceritakan bahwa seorang laki-laki mengulangi sholatnya sampai 3 kali karena disalahkan terus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai mengulangi yang ketiga, orang itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Perlihatkanlah atau ajarkanlah kepadaku cara sholat yang benar, karena aku ini adalah manusia yang bisa benar dan bisa salah." Maka Nabi bersabda, yang artinya, "Ya, apabila engkau hendak mengerjakan sholat, maka berwudulah seperti yang diperintahkan Allah. Kemudian bacalah syahadat, lalu berqomatlah, kemudian bertakbirlah. Jika engkau ada menghafal beberapa ayat Al-Quran, maka bacalah dia, dan jika tidak, bertahmidlah, bertakbirlah dan bertahlil kepada Allah. Kemudian rukuklah dan bertumakninahlah dalam rukuk itu. Kemudian bangkitlah dari rukuk dengan lurus. Kemudian bersujudlah dengan sujud yang betul. Kemudian berdirilah. Apabila hal itu telah engkau lakukan, maka sempurnalah salatmu, dan jika ada yang engkau kurangi, maka berkurang pula pahala dari salatmu." Riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan seterusnya. Panjang ini tentang footnote-nya, catatan kakinya. Dalam hadis lain, riwayat Ibnu Khuzaimah juga dengan sanad hasan, dan riwayat Abu Daud dinyatakan, yang artinya seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat mengganti bacaan Al-Quran, karena aku tidak bisa membaca Al-Quran." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah." Ibnu Abi Aufa, perawi hadis itu, melanjutkan, lalu lelaki itu menggenggam tangannya untuk mencermati apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan berkata, "Ini adalah untuk Tuhanku, lalu apa untukku?" Rasulullah SAW bersabda lagi, "Ucapkanlah Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni wa'afini." Ibnu Abi Aufa menyatakan lagi pula, kami ulangi, Ibnu Abi Aufa menyatakan lagi, lalu orang itu menggenggam tangannya yang satu lagi dan berdiri. Sahih Ibnu Khuzaimah. Mengenai jawaban dan pertanyaan kedua sebagai berikut. Dalam himpunan putusan tarjih ditentukan, apabila tiba hari Jumat, dirikanlah salat Jumat 2 rakaat dengan berjamaah. Sebelum salat hendaklah imam berkhutbah 2 kali. Di dalam khutbah, imam supaya membaca beberapa ayat Al-Quran dan memberikan peringatan-peringatan kepada orang banyak. Di sini tidak dijelaskan bahwa khutbah merupakan rangkaian salat Jumat. Akan tetapi sesungguhnya khutbah merupakan rangkaian salat Jumat. Bahkan jumhur ulama fikih berpendapat bahwa khutbah adalah rukun dan syarat sahnya salat Jumat.
Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Idza nudiya lis-sholati bi yaumil jum'ati was'au ila dzikrillah. Apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah. Antar kurung zikrillah. Ulama jumhur tersebut menafsirkan zikrillah dalam ayat tersebut meliputi khutbah dan sholat. Justru sholat Jumat itu diringankan menjadi 2 rakaat adalah karena khutbah dan untuk mendengarkan pesan-pesan peringatan. Lagi pula Rasulullah SAW senantiasa berkhutbah pada sholat Jumat, seperti dapat kita ketahui dalam bab-bab Jumat pada kitab hadis. Karena itu khutbah adalah wajib dan tidak sah pelaksanaan ibadah Jumat tanpa khutbah. Kalau khutbah itu merupakan rangkaian dalam ibadah Jumat, sahkah apabila di dalamnya digunakan bahasa selain Arab? Esensi dan tujuan dari khutbah adalah penyampaian pesan dan pemberian peringatan seperti tercermin dalam hadis riwayat jamaah ahli hadis selain Bukhari dan Tirmizi, yang artinya Rasulullah SAW berkhutbah berdiri dan duduk antara 2 khutbah, dan beliau membaca ayat-ayat dan memberi peringatan kepada manusia. Adapun tahmid, tasyahud dan salawat bukanlah maksud utama disyariatkannya khutbah, melainkan tata krama khutbah. Karena tujuan utama adalah menyampaikan pesan dan memberi peringatan kepada jamaah, maka ia harus disampaikan dalam bahasa yang dapat mereka pahami. Kalau tidak, tujuan utama tersebut tidak tercapai dan si hatib belum menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan. Jadi karena itu tidak masalah dan tetap sah sholat Jumatnya apabila tidak menggunakan bahasa Arab dalam khutbahnya, meskipun ia merupakan satu rangkaian dengan sholat Jumat yang harus dilakukan dalam bahasa Arab. Sampai sekian untuk subjudul ini, yaitu dari subjudul bahasa sholat, bacaan sholat dan khutbah dengan selain bahasa Arab. Kita akhiri dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.